Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum jami'an ikhwan? Amamakum fi kitabina hadha Al-Kitab Aqidatu At-Tauhid. Ya, mendaring ini ya. Buku Aqidah Tauhid. Baik, Puan. Kemarin kita Ustaz sudah membahas masalah al-inhiraf fi hayatil basyariyah, tentang penyimpangan di dalam kehidupan manusia. Kita sudah sampai ke asyirku, ya, tentang masalah asyirku, ta'rifuhu wa anwa'uhu. Baik, ikhwan, al-awwal ta'rifuhu. Ta'rif bermakna mana? Pengertian ataupun definisi. Asyirku huwa ja'ala syarik lillahi ta'ala fi rububiyyatihi wa ilahiyatihi wal ghalibul isyraku fil uluhiyatihi bi an yad'u ma'allahi ghairu. Asyirku, syirik itu adalah ja'ala, menjadikan syarik. Syarik itu maksudnya penyamaan, ya, untuk Allah Ta'ala bi rububiyatihi, di dalam rububiyah, di dalam penciptaan, wa ilahiyatihi, dan di dalam peribadatan. Wal ghalib bermakna mana? Al ghalib apa artinya? Terkhususnya. Al-isyraku fil uluhiyatihi, terkhususnya di dalam peribadatan. Kebanyakan syirik itu ada di dalam ibadah, menjadikan ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bi an yad'u ma'allahi ghairu, ya, seseorang berdoa dengan Allah dan juga kepada selain Allah. Ini merupakan syirik. Aw yasrifu lahu syai'an min anwa'il ibadah, atau memalingkan. Sarafa yasrifu itu artinya berpaling, ya, memalingkan ibadahnya itu, lahu itu kepada ibadah, ya, memalingkan segala sesuatu itu di dalam macam-macam ibadah. Kadzabahi wan nadhari wal khaufi war raja'i wal mahabbati, ya, seperti adzabah. Apa artinya? Adzabahu, kelas 9 nya, atau adzabahu apa artinya? Menyembelih. Wanadhar, sama seperti juga contohnya nazar. Wal khauf war raja wal mahabba. Al khauf artinya apa? Takut. Ar-raja berharap. Wal mahabba cinta. Jadi kalau seseorang peribadatannya itu seperti menyembelih, nazarkah dia, takut, berharap, dan juga cinta, dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waqa'a fi syirk, maqa'alahu fi syirk, maka dia jatuh di dalam kesyirikan.
Wa syirku a'zamudz dzunub, bima'na asyirku akbarudz dzunub. Syirik itu adalah termasuk dosa yang paling besar. Wa dzalika li umur. Inilah ada termasuk syirik-syirik. Contoh-contoh kesyirikan itu ada berapa itu? Ada 5, ada 6, 7. Ada di buku ini baru. Banyak nih, macam-macam. Al-awwal li'annahu tashbih lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Yang pertama itu adalah dengan tasbih, menyamakan makhluk dengan Rabb bil khaliq, ya, fi khasaisil ilahiyah, di dalam kekhususan ibadah. Faman asyraka ma'allahi ahadan faqad syabbahahu bihi. Maka barang siapa yang menyamakan dengan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu, maka dia telah menyerupainya. Syabbaha itu menyerupai. Wa hadza a'zamudz zulm, dan ini adalah termasuk zalim yang paling besar. Qala ta'ala inna syirka la zulmun 'azim. Ya, Allah berfirman sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Wa zulmun huwa wad'u syai' fi ghairi mawdu'ihi. Kezalimannya itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Faman 'abada ghairallah faqad wada'a al-ibadah fi ghairi mawdu'ihi. Ya, maka barang siapa yang menempatkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah menempatkan ibadahnya itu kepada selain tempatnya. Wa sarafaha li ghairi mustahaqaha wa dzalika a'zam dzulm, dan memalingkan kepada selain yang benar. Mustahak itu artinya yang benar, maka ini disebut dengan kezaliman yang paling besar. Jadi apa? Dipilih azanillahu wa yakum. Singkat, pembahasan yang pertama ini adalah jikalau apa saja bentuk ibadah yang dia itu sebagai ilahiyah, apa saja benda, ya, baiklah kursi atau meja atau apapun, jika hal tersebut dijadikan sandaran ibadah, maka itu adalah bentuk kesyirikan. Kenapa? Ya, dijelaskan di dalam bentuk ini, di dalam nas ini, di dalam kitab ini, itu adalah menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seseorang itu menempatkan ibadahnya itu, ya, dengan niat sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga haram. Enggak boleh, inilah termasuk kesyirikan. Ya, antum salat menghadap kiblat misalkan, tapi antum jadikan mimbar itu sebagai perantara. Ya, di depan itu mimbar misalkan. Ya, antum salat di masjid, mimbar itu sebagai perantara antum agar salat antum itu diterima oleh Allah, jatuh kesyirikan itu jadinya. Salah satu contoh kecil. Makanya enggak boleh. Ya, sama seperti orang haji dan umrah, tawaf dia, tapi niatnya ini agar tawafnya itu Ka'bah itu dijadikan sebagai perantara doa mereka agar disijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini jatuh kepada syirikan. Tak boleh. Nah, itu dia. Sama seperti menyembelih itu tadi. Untuk menyembelih kambing,
ya, mengucapkan basmalah. Tapi niat antum itu untuk apa? Bukan untuk akikah, bukan untuk kurban, bukan. Ya, untuk biar nenek moyang ini biar terkabul doa kita. Ini nggak boleh. Salah satu contohnya. Atau nazar antum itu bukan berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau takut. Nah, Evan, takut di sini al-khauf, ada yang namanya di sini nanti kita akan membahas. Khauf ini ada pembagiannya. Ada khauf yang memang itu betul sifatnya takut memang secara hakiki. Nah, ini tidak jatuh kepada kesyirikan. Contoh, antum takut sama ular, takut sama harimau. Ini bukan jatuh kepada kesyirikan, enggak. Takutnya takut hakiki, takut kalau antum dimakan. Kalau antum dicatok, takut antum karena digigit, ini hakiki, enggak masalah. Ya jangan antum sebut takut sama harimau, syirik ini, enggak boleh. Bukan termasuk syirik. Takut dipukul sama ustaz antum, syirik ini ustaz ini, enggak boleh. Itu bukan syirik itu. Itu namanya takut hakiki, ini enggak apa-apa. Tapi yang sifatnya takut di sini adalah yang pertama sekali takut akan dosa. Ya, dijadikan sebagai benda tersebut, ya, antum takutnya karena nggak ibadah dengan mimbar itu tadi, jadinya dosa, nggak sah sholatnya, ini syirik. Salah satu contohnya juga, antum takut sama hantu, jatuh kepada kesyirikan ujungnya, ini nggak benar. Takut gelap, cemen kali kalau jadi perempuan ya nggak apa-apa lah. Ini laki-laki takut gelap, masih ada yang takut gelap antum. Kalau masih ada, nggak usah belajar akidah antum, bahaya. Kemudian warja dan berharap. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, harapan penuh kita itu agar doa kita dikabulkan. Jangan antum meminta kepada kuburan, ini nggak boleh haram hukumnya. Dan kemudian wal mahabbah, cinta. Nah, masalah cinta ini ada pembahasannya juga. Ya, mungkin antum sudah membahas di akidah jilid pertama sama jilid kedua tuh, ya, tentang mahabbah tuh sudah dijelaskan tuh mungkin. Ya, kalau kecintaan kita, cintanya itu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini memang masyhur, boleh. Tapi kalau kecintaan antum kepada makhluk menandingi kecintaannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa menjadi subhat di dalamnya dan bisa waqa'a fi syirk, jatuh ke dalam kesyirikan. Antum suka sama cewek misalkan, tapi antum sama cewek itu antum nggak dikasih ibadah. Aku mau salat Jumatnya deh. Jangan. Nggak boleh bang. Kalau abang ibadah kita putus. Mau antum? Kalau kayak gitu langsung nggak tahu, baru cewek segitu. Aku masih bisa lebih banyak, lebih cantik dari kau. Putuskan aja. Daripada kita jatuh kepada kesyirikan ujung-ujungnya. Ya, jadi definisi kesyirikan ini, ya, maksudnya alasan jatuh di dalam kesyirikan ini adalah menempatkan ibadah tersebut itu bukan pada tempatnya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, at-tsani annallaha akhbaru annahu la ghaira liman lam yatub minhu. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akhbara bermakna mana? Memberitahukan. Ya. La yaghfir. Allah tidak akan mengampuni
liman lam yatub, barang siapa yang belum bertaubat. Minhu ini kembali kemana? Asyirik. Ya, minhu pada syirik. Ya, jadi barang siapa yang dia telah berbuat kesyirikan, terutama syirik besar ya, dan dia belum sempat bertobat, mati di dalam jatuh kepada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan semua pahala yang dahulu dia kerjakan. Dalam artian apa? Dia jatuh kepada kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan ampunkan dosanya. Ya, pada hakikatnya semua dosa pun apa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah akan ampunkan. Karena di padang mahsyar itu nanti kan kita akan ditimbangkan orang yang ibadah dan orang yang melakukan kemaksiatan, mana yang lebih berat. Nah, seperti itu. Nah, ini terkhususnya orang yang sudah berbuat kesyirikan, tapi dia belum sempat bertaubat, dia mati di dalam kesyirikan, maka waqa'a fi syirk, dia jatuh kepada dalam dosa syirik matinya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa ya pada syirik, orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah hanya mengampunkan dosa selain kesyirikan. Di dalam makna ini sebenarnya Allah tetap mengampunkan kepada orang dosa ya, walaupun dia berbuat syirik, dengan syarat harus bertaubat. Nah, sedangkan dosa-dosa yang lain kepada selain syirik, nah itu kan dia diimbangkan dengan ketika seseorang beribadah. Dalam artian ketika orang bermaksiat kepada selain syirik, ya itu wazannya, itu timbangannya itu nanti akan yang mana yang lebih berat dengan timbangan ibadah dia. Tapi kalau dia udah jatuh kepada kesyirikan, ya kalau dia nggak benar-benar bertaubat, maka dia batallah semua ibadah-ibadah dia, amal-amal jariah dia tatkala dahulu dia lakukan. Baik, yang ketiga, at-talith annallaha akhbara annahu harrama al-jannah 'alal musyrik. Ya, Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya memberitahukan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi siapa yang berbuat syirik. Haram. Wa annahu khalid mukhalladun fi nari jahannam. Qala ta'ala innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, barang siapa yang berbuat kesyirikan, wa man yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah, Allah haramkan baginya dia surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada pun seseorang yang menolong dari kalangan orang-orang zalim. Tidak ada yang menolong. Sampai-sampai orang yang berada di surga pun nggak bisa menolong. Itulah yang terjadi pada pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal pamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa namanya? Abu Thalib. Sering membela Rasulullah, sering membantu, bahkan mendukung dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi nyatanya dia berada di neraka yang paling ringan, dan dia jatuh kepada kesyirikan. Ya, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar dia masuk surga, tetap Allah tidak terima. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengampunkan ataupun meringankan siksaannya saja. Jadi ketika kita mendoakan orang tua kita sekalipun yang sudah jatuh dalam matinya itu dalam jatuh kepada kesyirikan, maka doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? Ya, hanya diringankan siksaannya ketika kita berdoa kepada orang-orang berbuat syirik.
Antum mungkin ada saudara antum yang masih non muslim? Nggak ada ya, semuanya muslim kan? Entah bibi antum. Nah, jadi hal itu tidak ada manfaatnya bagi mereka ketika mereka berbuat kesyirikan dan kemudian kita doakan agar mereka itu masuk surga, ini nggak ada manfaatnya. Nah, itulah dia. Ar-Rabi yang keempat, perhatikan, anna syirka yahbitu jami' al-a'mal. Sesungguhnya kesyirikan adalah menghapus, ya, habita yahbitu jami'ul a'mal, yang menghapus seluruh kebaikan. Jadi ketika orang sudah capek beribadah, satu kali dia mendatangi kedukunan, ya, tukang dukun, tukang ramal, maka terhapus. Capek udah ibadah, sekali berbuat kesyirikan, cuman mau pengen ganteng pak, wajah saya jelek kali, jomblo, udah umur 30, mbak, yang mana caranya mbak? Dikasih obat antum, ini obatnya ini, nggak taunya yang dikasih obat bodrek misalnya. Gak masuk akal kan? Ya jadi seperti itu. Capek antum udah sekolah dulu, udah belajar, jomblo terus, bolak-balik diputusi, kan? Yang antum datangi dukun, cinta ditolak, dukun beranak. Cinta ditolak bukan dukun bertindak ya, tapi cinta ditolak dukun beranak. Ya kalau cinta antum ditolak, bolak-balik antum diputusi, cari terus. Jangan antum datangi dukun, salah. Jangan datangi dukun, datangi ustaz. Ustaz siapa kayak ustaz mau nikah ini, dari hari itu nggak dapat. Insya Allah dapat nanti kalau mau terus untuk nikah ya. Tapi janganlah niatnya main-main, ya. Asik WhatsAppan aja sama akhwat. Bukti udah bangun malam belum? Bangun malam ya. Akhwat tuh bosan kalau begitu ya. Bosan ya. Balik di chatting, ya. Dan jumpa saat anak pingin nikah dikasih yang ini. Enggak Ustaz kurang cantik, ditawari yang ini. Ustaz gemuk kali, ditawari yang ini. Ustaz kurus kali, ditawari ini. Ustaz rambutnya kurang perfect Ustaz. Antum mau cari model atau nikah itu? Banyak gaya tapi wajah pas-pasan pula lagi. Terkadang seperti itu Iman. Ada orang banyak gaya, mau cari yang ini, mau cari yang itu, mau cari yang kulit putih. Kalau begitu sama ustadznya aja pun ustadz kepingin yang kayak gitu daripada sama antum gitu. Masa macam-macam. Soal antum ditolak sama akhwat, cari yang lain. Ya. Patah tumbuh hilang berganti. Mati satu tumbuh 1000. Ya. Nggak ada gadis janda pun jadi kan gitu. Setelah. Ya jadi ketika seseorang udah banyak beribadah, udah jauh kali pembahasan kita, banyak beribadah, kemudian dia berbuat kesyirikan sekali saja, maka batallah ibadahnya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Walaupun dia telah mereka berbuat kesyirikan yang menjadikan tandingan pada Allah Subhanahu wa taala, maka batallah bagi mereka untuk mereka apa-apa yang sudah mereka kerjakan, amalkan. Kemudian di dalam surat Az-Zumar Allah berfirman, ya,
di halaman 9 itu, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbitanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, maka telah kami wahyukan kepada kalian, ya, dan juga yang sebelum kalian, maka jikalau asyrakta, kamu berbuat kesyirikan, maka batallah amal kalian. Ya, dalam artian ayat ini, ya kawan, walaupun mereka itu seorang sahabat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan menurunkan para nabi dan rasul, ya, berimanlah semua masyarakat tersebut. Seperti sahabat misalkan, orang yang paling dekat dengan nabi sekalian pun, ketika mereka itu berbuat kesyirikan, maka batallah ibadah mereka. Makanya enggak, kali-kali masalah syirik ini bahaya, Pak. Walaupun orangnya dekat dengan Nabi, dia beriman dengan Nabi awalnya, ketika dia jatuh kepada kesyirikan, maka batallah ibadah. Bahaya. Orang yang dekat dengan Nabi saja ketika dia itu berbuat kesyirikan, batal amalnya, apalagi kita gini, ya. Kemudian yang kelima, anna syirka halalud dam wal mal. Ya, ini pada hakikatnya orang yang berbuat kesyirikan halal darahnya untuk dibunuh dan halal hartanya untuk dirampas. Qala ta'ala faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum ya'khuduhum wansuruhum faq'uduhu lahum kulla marsadin. Halal darahnya. Tapi Evan, kalimat ini jangan antum praktekkan di Indonesia. Jumpa orang Kristen antum bunuh, nggak boleh. Antum yang kena hukum di sini. Jihad Ustaz, jihadnya jihad bodoh. Kalau di Indonesia nggak berlaku di sini. Ya, karena sini di nas ini belum ada membahas tentang masalah kafir lidhimmi, ya, yaitu orang kafir lidhimmi yang tinggal di kehidupan kaum muslimin. Ini nggak boleh dibunuh. Ya, orang musyrik, orang kafir yang tinggal di daerah kaum muslimin, ini haram, nggak boleh dibunuh. Jangan mentang-mentang ya Ustaz udah membahas kayak gitu, nanti aku pulang sekolah aku bunuh lah kawan sekolah aku ini Kristen dia. Nah itu banyak duit kompas lah dia, nggak boleh. Haram, maka menjadi berdosa, ya. Jadi nggak ada istilah jihad untuk negeri kaum muslimin, nggak boleh. Ini termasuk negeri kita ini negeri muslim. Jihad pemerintah, ya, jihad pemerintah berantas PPKN misalnya gitu. Mati konyol antum ditembak sama Satpol PP nanti. Ya ini nggak ada. Jihad pemerintah tuh lagi nggak boleh. Berontak jadinya tuh. Ya, jadi yang diperbolehkan gimana saja jadinya? Ya, memberantas orang-orang kesyirikan. Yang pertama, jikalau negara memang muslim, memang semua mayoritasnya kaum muslimin dan diterapkan syariat Islam, kemudian ada orang yang murtad, nah ini berhak dibunuh. Tapi pun ketika membunuhnya itu ada prosesnya, ya Pak, nggak sembarangan, ya, nggak sembarangan dibunuh. Masa jauh-jauh dan Nabi SAW memiliki paman, ya, Abu Lahab, Abu Jahal misalkan. Apa langsung, paman, Islam nggak kau? Kamu mau bunuh? Nggak kayak gitu dakwah Islam. Ya, pelan-pelan. Lain kadarnya dengan generasi Umar bin Khattab. Dia nggak mau Muslim, dia nggak mau Islam, perangi ya seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi kalau ketika kita di dalam ayat ini, di dalam nas ini, di dalam kitab ini membahas tentang halalnya darah seorang kafir itu,
jika memang benar-benar di negara Islam sudah didakwakan syariat Islam, ada yang murtad memang berhak dibunuh, tapi ada prosesnya. Dia nggak sembarangan main hakim sendiri, ada hakimnya, ada pengadilannya di situ. Nah, dan juga ketika waqa'a fil ma'arakah, ketika jatuh di dalam peperangan, nah ini kita wajib juga ikut berperang kepada mereka. Misalkan di Indonesia ya sudah semerautkan agamanya, misalkan kan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir memerangi masjid-masjid misalkan, kita bisa seperti itu, kita perangin balik mereka, ya boleh. Masalahnya kan kita kan damai, nggak ada masjid-masjid sekarang ini sholat Jumat diperangi kan, itu ini kan nggak ada. Makanya kita nggak dibolehkan yang memerangi orang-orang kafir yang hidup di negara kaum muslimin, yang dilindungi oleh kaum muslimin. Kemudian masih di